latihan selanjutnya adalah kalian harus membuat juga dari berhenti ke jalan dan jalan ke berhenti. Lalu sedikit tips saat membuat cycle berjalan seperti ini agak berbeda dengan pada saat kita membuat berlari. Kalau berlari karena langkahnya itu sangat cepat, jadi sliding di kaki itu tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya saat berjalan, itu di mana karakter itu kakinya menapak ke tanah, itu durasinya lumayan panjang. Jadi yang kita harus lakukan saat membuat patokan atau kira-kira saat kita membuat jalannya slider di bawah ini adalah dengan memperkirakan sama seperti metode sebelumnya. Kalau aku pakai jempol atau pakai jari yang aku tempelkan ke layar lalu mengira-ngira. Nah, tapi di sini ada yang harus diperhatikan. Pada saat kita mengira-ngira, yang jadi patokanku itu adalah ini, kaki belakang. Kalau kalian lihat di saat contohnya di agak misalnya bagian agak tengah ya, nih di bagian sini misalnya pada saat dia jalan, yang jadi patokanku agar dia tidak sliding atau enggak adalah kaki belakang pada saat ia mendorong badannya. Mungkin ambil di bagian sini ya. Nah, kaki belakang. Nah, patokan kita adalah ini. Jadi kalau bisa kita lihat ini kakinya di sini. Nah, patokannya adalah kaki belakangnya ini. Jadi nanti kalau kita lihat sliding, kaki pada saat mendarat ke depan itu, kaki depannya itu maksudnya ini kakinya itu seakan-akan tidak sliding, tapi patokannya jadi kaki belakang ini. Ya, ini maksudnya gimana? Kenapa aku pilih yang ini? Bukan milih patokannya kaki depan. Soalnya kalau kita milihnya kaki depan dan ternyata pada saat kita pakai tools ini, fake constraint-nya ini, nanti kaki belakangnya itu jadi tidak seperti mendorong badan ke depan. Nah, maksudnya gini loh. Kalau masih bingung ya. Ini. Di sini aku coba kasih memberi contoh dengan patokan kaki belakang ya. Ini aku sudah bikin supaya dia tidak terlihat terlalu sliding dengan metode jempol itu. Lalu sekarang kita harus memberikan fake constraint ke kakinya ini agar kakinya itu selalu kelihatan menapak ya untuk kaki kiri. Nah, jadi gini. Yang aku lakukan adalah yang aku bilang adalah aku memberikan patokan itu kaki belakang yang mendorong di sini. Nah, sekitar frame 54 ini. Jadi ini aku klik kanan, copy relative to word. Nah, untuk yang depan-depannya sampai dia kakinya mendarat di bagian sini. Nah, ini juga satu frame. Aku klik ininya, satu frame, aku pakai toolsnya terus. Ini ke belakang terus. Nah, ini masih tetap dipakai. Ini juga masih terus dipakai. Nah, dan ini seterusnya juga masih terus kita pakai ya sampai ada transisi. Jadi kita harus lakukan terus kita pakai fake constraint-nya. Begitu pula dengan kaki sebelahnya ya. Nah, tapi yang aku bilang itu kita yang jadi patokanku itulah kaki belakangnya ini. Nah, kalau misalnya ternyata di sini terlalu jauh kakinya itu, yang ini terlalu jauh atau terlalu sedikit dekat, aku masih bisa geser-geser, kurang lebih cari yang kira-kiranya pas pada saat dia mendarat dan pada saat mendorong, baru sesuaikan lagi dengan tools fake constraint ini. Jadi kalau misalnya ada bagian yang di sini yang ternyata terlalu over, ini harus kita adjust kembali ball roll-nya ya. Nah, di sini kan terlihat kalau misalnya dia sangatlah sangatlah kurang ya. Nah, jadi habis itu mungkin di sini juga harus sedikit di adjust. Nah, mungkin bahkan sebenarnya tadi itu sampai sini itu kakinya itu mestinya masih menempel ya.
Ini juga ini enggak. Nah itu sama juga, sama kayak kaki kirinya juga harus dibikin hal yang sama ya. Mungkin kalau belum ya udah kaki kirinya dulu. Di sini yang aku bilang aku jadi patokannya itu kaki belakang gini. Biar kenapa? Nah gini, sekarang mungkin aku contohkan kalau kita pakai kaki depan ya, yang aku jadi patokan buat ini. Sebenarnya aku save dulu. Misalnya kaki depan aku pakai copy relative to word, jadi sisanya nah aku pakai patokan kaki depan. Nah ini aku bilang yang terjadi itu adalah gini, pada saat dia melangkah dan mendorong badannya nih, kakinya kan badannya itu nggak terlihat seperti didorong oleh kakinya nih. Soalnya semestinya untuk memperlihatkan suatu mekanisme berjalan yang bagus, pada bagian sini nih, pada saat badannya didorong, kakinya itu harus akan mendorong ke belakangnya. Jadi menekuk seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat dari samping, ini pada saat mendorong badan, kakinya itu masih di bagian depan, ya. Nih. Jadi nggak kelihatan seperti berjalan yang seharusnya, di mana badan itu didorong oleh kaki, ya. Jadinya makanya agak aneh. Nah, oleh sebab itu kita harus pakai patokan kaki yang belakang. Nah, kalau sudah begini mungkin kita bisa agak menggeserkan di sini. Ya seperti tadi mungkin kita bisa agak geser dikit atau kembalikan seperti yang tadi sebelumnya. Ya, seperti itu. Misalnya kalau kita geser gini, jadi patokan yang baru, ini tinggal kita copy relative to word aja. Semuanya. Ya otomatis ini kakinya kelihatan overstretch. Nah untuk itu kita harus memainkan kembali ball roll-nya. Ya seperti itu ya. Nah ini kalau misalnya ternyata di sini nih pada saat jalan ke depan kelihatan nggak pas. Nah di sini harus kita adjust juga transisinya agar terlihat bagus. Nah ini juga di bagian awal kalau terlalu rotate, jadi harus kita adjust lagi, bisa lewat graph editor. Kalau ini terlalu over, ya masih bisa kita adjust. Mesinnya di sini sudah mendarat. Ya dan masih kita bisa adjust yang banyak agar tidak terlihat jitter-jitter ya. Ini juga jalan kakinya kalau misalnya terlalu kurang bagus translate-nya, dicek juga apakah dia sudah bagus atau belum. Baik itu translate itunya, translate X-nya dan lainnya ya. Nah, di sini aku lihat masih kakinya itu masih agak terlalu jitter-jitter di bagian sini. Ya. Oke. Nanti itu tinggal aku adjust lagi.
Bila ada case seperti ini, pada saat kita sudah mempergunakan bagian yang mendorongnya, tapi ternyata langkah kakinya masih terlalu panjang seperti ini, kita mau nggak mau harus mengadjust agar ini tidak terlalu jauh ya. Kita harus di sini kita harus mencoba-coba, lalu kita coba tarik ke belakang. Nah, kita harus cari tengah-tengahnya. Nah, kalau di sini kan terlihat terlalu kurang ya. Jadi ini mau nggak mau tetap harus kita adjust. Nah, mungkin kita coba agak segini mungkin. Kita harus coba-coba juga agar ini tidak terlihat terlalu panjang, tapi di sini juga tidak terlihat terlalu depan. Nah, ya, di sini masih terlalu jauh. Ya mungkin segini. Sepertinya ini masih bisa di-push agak jauh sedikit. Nah, mungkin segini yang aku dapatkan ya. Tapi tinggal setelah itu tinggal kita atur ball rollnya agar cocok. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang agak-agak jitter-jitter sedikit ini tinggal kita sesuaikan lagi ball rollnya. Ya, begitu teman-teman yang harus kita lakukan saat membuat run to stop, walk to stop dan stop to walk.